Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwat Islam, saudara-saudaraku sekalian, kita melanjutkan kajian kita. Masih hadis yang ke-24, belum selesai kita mensyarahnya. An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an Rabbih tabaraka wa ta'ala. Dari Abu Dzar Al-Ghifari, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada apa-apa yang ia riwayatkan dari Rabb-Nya tabaraka wa ta'ala, annahu qala, bahwasanya Allah taala berfirman. Ini disebut dengan hadis apa? Hadis qudsi, ya. Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku jadikan kezaliman sesuatu yang haram di antara kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian itu tersesat kecuali orang yang aku berikan hidayah, maka mintalah kepadaku hidayah, niscaya aku akan berikan kamu hidayah. Ya ibadi kullukum ja'i' illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Hai hambaku, semua kalian tuh lapar kecuali yang aku berikan makan, maka mintalah makan kepadaku, aku akan beri kamu makan. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuh fastaksuni aksukum. Hai hamba-hambaku, semua kalian tuh telanjang kecuali orang yang aku berikan pakaian, maka mintalah kepadaku pakaian, niscaya aku akan beri kamu pakaian. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Hai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tuh selalu berbuat dosa di waktu malam dan siang, sementara aku terus-menerus mengampuni dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah kepadaku ampunan, niscaya aku akan ampuni kalian. Ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadhurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Hai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan mampu untuk memberikan bahaya dan mudarat kepadaku, dan kalian pun tidak akan bisa memberikan manfaat sedikit pun kepadaku. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajuli wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Hai hamba-hambaku, kalaulah generasi awal dan akhir kalian, manusia dan jin kalian, semuanya di atas satu ketakwaan, itu semua tidak akan menambah kerajaanku sedikit pun juga. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajuli wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Hai hamba-hambaku, kalaulah generasi awal kalian sampai akhir kalian, manusia dan jin kalian, semuanya di atas kefasikan, kejahatan, maka itu tidak mengurangi kerajaanku sedikit pun juga. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum, wahai hamba-hambaku, kalaulah generasi awal kalian dan generasi akhir kalian, wa insakum wa jinnakum, manusia dan jin kalian, qamu fi sa'idin wahidin, semua berkumpul dalam sebuah lapangan, fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatah ma naqasa dzalika mimma indi. Lalu semua kalian minta kepadaku,
dan aku mengabulkan permintaan kalian semuanya, maka itu tidak mengurangi kekayaanku sedikit pun juga. Kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahra, kecuali seperti jarum yang dimasukkan ke dalam laut. Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum tsumma uwaffikum iyyaha. Hai hamba-hambaku, sesungguhnya itu adalah amalan-amalan kamu yang pasti aku akan hitung untuk kamu. Kemudian aku pasti akan berikan balasannya untukmu. Faman wajada khairan falyahmadillah. Siapa yang mendapatkan balasannya kebaikan, maka pujilah Allah. Waman wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Dan siapa yang mendapatkan balasannya buruk, maka jangan mencela kecuali dirinya sendiri. Ini hadis yang panjang sekali, Pak. Iya. Dimana kita sudah membahas itu yang pertama tentang haramnya kezaliman. Juga kita sudah membahas tentang pentingnya kita minta hidayah. Ya, karena hidayah itu sangat kita butuhkan, Pak. Di dunia ini kita sangat butuh hidayah. Ya, dengan hidayah kita tahu mana jalan yang hak, mana jalan yang batil, mana kebenaran, mana tidak. Tapi tentunya untuk mendapatkan hidayah membutuhkan hati yang memang cocok untuk dapat hidayah, Pak. Karena ada hati yang tidak cocok dapat hidayah. Ketika ia dapat hidayah, ternyata hidayah itu tidak dia jaga. Ketika ia dapat hidayah, ternyata ia sia-siakan hidayah itu. Sehingga akhirnya apa yang terjadi, hidayah itu Allah kembali ambil. Kenapa? Karena ternyata hatinya tidak cocok untuk mendapatkan hidayah. Hatinya penuh dengan mengikuti hawa nafsu, hatinya penuh dengan penyakit cinta dunia, cinta syahwat dan yang lainnya. Sehingga akhirnya hidayah menjadi sulit untuk masuk ke dalam hatinya tersebut. Makanya siapa di antara kita ingin dapat hidayah, Pak? Berarti yang harus kita persiapkan apa? Hati dulu, supaya hati itu cocok untuk mendapatkan hidayah. Karena Rasulullah SAW menggambarkan bahwa hidayah itu seperti air hujan dan hati itu seperti tanah. Sekarang kalau tanahnya itu penuh penyakit, banyak penyakit, mungkin air hujan ketika turun, tanah itu tidak bisa menumbuhkan tanaman apapun juga, Pak. Kalaupun tumbuh mungkin tanamannya buruk. Iya. Maka dari itu ya akhwat Islam, hal-hal yang bisa menyebabkan kita tidak dapat hidayah banyak. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan ada 10 perkara yang menyebabkan kita tidak dapat hidayah. Apa yang pertama? Sombong, angkuh. Ya. Seperti halnya iblis. Iblis sombong. Allah mengatakan wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujud kalian kepada Adam. Apa kata Allah? Maka para malaikat pun sujudlah kecuali siapa? Iblis. Kenapa iblis tidak mau sujud, Pak, Ibu? Jawabnya Allah mengatakan aba wastakbar. Dia enggan dan sombong. Enggan dan sombong. Ya. Yang kedua, Bapak sekalian, yang menyebabkan seseorang gak dapat hidayah apa coba? Lebih memilih dunia daripada memilih kehidupan akhirat. Ketika seseorang ya lebih condong kepada syahwat, lebih condong kepada hawa nafsu, lebih condong dan lebih memilih dunianya daripada memilih akhiratnya, wah ini juga susah, Pak, dapat hidayah. Walaupun dia punya ilmu tentang agama, ilmunya pun tidak akan bermanfaat. Makanya dalam surat Al-A'raf ayat 175 ya Allah mengkisahkan tentang kisah si Bal'am yang sudah diajarkan kepada dia ilmu Taurat. Tapi karena dia punya penyakit di hatinya, penyakit cinta dunia dan mengikuti hawa nafsu, apa yang terjadi, Pak? Ilmunya tidak bermanfaat. Allah Ta'ala berfirman, wajlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin.
Bacakan kepada mereka tentang kisah orang yang telah kami ajarkan kepada dia ayat-ayat kami. Lalu ia lepas dari ayat-ayat kami. Lalu setan mengikutinya dan ia pun menjadi orang yang tersesat, kata Allah. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wa wattaba'a hawa. Kalaulah kami kehendaki, kata Allah, kami akan muliakan ia dengan ayat-ayat kami itu. Akan tetapi ia lebih condong kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Inilah Bapak sekalian, kalau orang menuntut ilmu agama tapi hatinya masih dikuasai oleh hawa nafsu. Orang menuntut ilmu agama tapi hatinya masih dikuasai oleh cinta dunia yang berlebihan, maka ilmu agama itu menjadi bumerang buat dia. Gak ada manfaatnya. Ya. Makanya Bapak dan Ibu-ibu sekalian, siapapun di antara kita yang ingin cahaya hidayah itu betul-betul menghunjam ke hati kita, berarti ini nih, penghalangnya ini yang harus kita bersihkan. Iya. Di antara perkara yang menyebabkan seseorang tidak dapat hidayah, apalagi Pak, kata Ibnu Qayyim, dengki, hasad. Iya. Iblis itu dengki Pak kepada Adam. Karena kan tadinya iblis itu diberikan oleh Allah kekuasaan langit bumi, langit dunia. Tadinya iblis itu diberikan oleh Allah kelebihan-kelebihan, Pak. Tapi rupanya iblis itu hatinya ada kesombongan. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, lalu Allah jadikan Nabi Adam lebih, ya, dan Allah istimewakan Nabi Adam. Disitulah kesombongan iblis muncul. Ya, dia dengki kepada Adam. Maka ia pun tidak mau sujud kepada Adam. Ya, karena ia merasa dengki dan sombong. Di antara hal yang bisa menyebabkan kita tidak dapat hidayah, Pak, apalagi Pak, yaitu kita ternyata lebih mencintai teman-teman kita daripada memilih hidayah. Kadang kita, waduh gimana, ya khawatir tinggalkan sama teman-teman kita. Ya, kalau saya ngikutin hidayah ini kayaknya, waduh nanti teman-teman saya gimana, keluarga saya akan meninggalkan saya dan yang lainnya. Nah, inilah diantara sekian banyak ya perkara-perkara yang menyebabkan hati kita tidak dapat hidayah. Ya. Lalu Allah Ta'ala berfirman, ya ibadi, hai hambaku, kullukum ja'i', setiap kalian itu lapar, kecuali yang aku berikan makan kepada dia. Maka minta makan kepadaku, niscaya aku akan berikan makan kepada kamu, kata Allah. Ya. Manusia ini Pak, kalau enggak dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rezeki, susah. Bayangkan kalau Allah tahan air hujan setahun aja. Saya yakin tanaman mati, binatang-binatang mati. Demikian pula tanah kering kerontang, tidak ada air. Dari mana kita akan makan? Kelaparan, kehausan, kematian di mana-mana, pasti itu. Bagi Allah mudah kok. Tinggal Allah menahan air hujan saja supaya tidak turun. Maka dari itu kata Allah apa? Mintalah makan kepadaku. Niscaya aku akan berikan makan kepada kamu. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, hai hamba-hambaku, setiap kalian itu telanjang, kecuali yang aku berikan pakaian. Mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan berikan kamu pakaian. Nikmat pakaian itu besar sekali Pak, Ibu, ya. Maka jangan sia-siakan nikmat pakaian itu. Ya, banyak saudara atau saudari-saudari kita yang tidak merasakan nikmatnya menutup aurat. Justru sebaliknya malah menikmati membuka aurat, Pak. Justru banyak ya. Tes. Kaget sendiri saya. Ini wali ini. Sekali pukul gitu. Ya, banyak di antara saudari-saudari kita ya
Mereka tidak merasakan nikmatnya menutup aurat, Pak. Bahkan mereka merasa nikmat kalau dinikmati laki-laki, ya Pak ya. Ya, udah gitu kita juga malah menikmati juga jadinya, Pak. Dosa juga. Berapa banyak coba kalau wanita yang membuka aurat itu ya, berapa banyak dosa yang akan ia dapatkan dari setiap pandangan laki-laki yang menikmati dirinya. Iya. Makanya mengerikan, Pak. Apalagi ya tahu sendiri ya, kalau di televisi nasional kayak gitu ya, mempertontonkan aurat gitu, Pak. Itu PJ-nya juga tanggung jawab sampai akhirat itu, Pak. Ya, penanggung jawabnya tanggung jawab sampai akhirat, ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ya, sebatas buat ini aja lah. Mikirin buat nasib kita di akhirat gimana gitu loh. Iya. Makanya kalau Bapak disuruh PJ, suruh artisnya tutup aurat, Mbak, maaf Mbak, pakai jilbab ya, gitu kenapa? Iya. Masya Allah, Bapak sekalian. Maka kata Allah apa? Mintalah pakaian kepadaku. Ya, berapa banyak orang yang diberikan oleh Allah pakaian tapi nggak mau pakai pakaian. Di Tanah Abang tuh kain gelondongan, Pak, banyak banget, Pak. Tapi kok pakai rok aja mini gitu ya. Ya pakai baju aja sampai merecet gitu. Masya Allah. Allah musta'an ya. Saya kalau tiap kesini itu selalu kelilipan mata saya ini, Pak. Allah musta'an. Ikhwata Islam, ya. Lalu Allah Ta'ala berfirman, ya ibadi, hai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Kalian tuh selalu berbuat dosa di waktu malam dan siang. Ya memang ya, yang namanya manusia itu selalu nggak lepas dari dosa. Ada orang, Pak, dalam 24 jam tidak berbuat kebaikan, ada, Pak. Tapi nggak ada orang dalam 24 jam tidak berbuat dosa, susah banget, Pak. Sulit sekali. Iya. Makanya Allah mengatakan, hai hamba-hambaku, kalian itu selalu berbuat dosa, selalu berbuat dosa. Di waktu malam, di waktu siang. Sementara aku mengampuni seluruh dosa, maka mintalah ampun kepadaku, kata Allah. Ini menunjukkan, Pak, sangat dianjurkan kita banyak istighfar, banyak minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Ya ayuhan nas, tubu ila Allah wastaghfiruh. Hai manusia, bertaubatlah kepada Allah dan istighfar kepada Allah. Karena aku setiap harinya bertaubat dan beristighfar itu 100 kali. Masya Allah. Rasulullah SAW, Pak, kalau kita hitung-hitung istighfarnya Rasul itu lebih dari 100 loh, Pak. Di waktu pagi Rasulullah mengucapkan apa? Astaghfirullah wa atubu ilaih 100 kali. Setelah salat duha Rasulullah mengucapkan Allahumma gfirli wa tub alayya wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Sebutkan dalam satu riwayat Rasulullah setiap kali salat fardu, setelah selesai salat fardu, salat wajib, beliau mengucapkan Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Berarti berapa tuh, Pak? Udah 700. Ibnu Umar berkata, aku menghitung istighfarnya Rasulullah di majlis ta'limnya beliau lebih dari 100 kali. Berapa itu, Pak? 800. Bayangkan, padahal Rasulullah sudah dijamin masuk surga. Rasulullah sudah diampuni dosanya yang lalu maupun ya yang akan datang. Tapi ternyata Rasulullah beristighfar sampai 800 kali lebih itu. Kita ini makin banyak dosa, makin banyak istighfar justru. Kan musibah, ya. Makanya kita ini banyak-banyak istighfar, Pak. Dan istighfar itu, Pak, Ibu, ya, keuntungannya di dunia dan akhirat. Keuntungan di dunia istighfar apa? Bahwa memperbanyak istighfar itu ternyata membuka pintu-pintu rezeki, Pak. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Nuh, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Maka aku, kata Nabi Nuh, berkata, hai kaumku,
Istighfar kalian kepada Allah. Sesungguhnya Dia Allah Maha Pengampun. Niscaya Allah akan kirimkan air hujan yang lebat. Dan Allah akan jadikan untuk kalian harta dan anak-anak. Dan Allah akan jadikan untuk kalian sungai yang mengalir. Demikian pula kebun-kebun. Nah, Masya Allah. Ternyata bapak dan ibu-ibu memperbanyak istighfar itu membuka pintu-pintu apa? Rezeki. Yang kedua, orang yang banyak istighfar, keuntungan di akhiratnya, Masya Allah. Rasulullah SAW sabda, "Tuba li'abdin wajada fi sahifati istighfaran katsira." Semoga berbahagia, tuba buat seorang hamba yang mendapatkan dalam buku catatan amalnya di hari kiamat istighfar yang banyak, Masya Allah. Makanya banyak-banyak kita istighfar, Pak. Apalagi kita yang tidak lepas dari dosa setiap harinya, banyak-banyak istighfar, astagfirullah, atubu ilaih. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Ya ibadi, innakum lan tablughu dhurri fatadhurruni, wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni." Hai hambaku, kalian itu tidak akan bisa memberikan bahaya kepadaku, dan kalian pun tidak akan bisa sedikit pun memberikan manfaat kepadaku. Ingat, Pak, jangan kita kira dosa kita itu membahayakan Allah, enggak. Dan jangan kita kira amalan soleh kita itu keuntungan buat Allah, enggak. Ingat loh, sholat kita, puasa kita, amalan soleh kita, itu untuk keuntungan siapa coba? Untuk keuntungan diri kita sendiri. Kalau kita berbuat dosa itu bahaya untuk siapa coba? Bahaya dosa itu untuk kita sendiri. Makanya Allah mengatakan apa? Dalam surat Al-Isra, "In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha." Jika kamu berbuat baik, maka perbuatan baik kamu itu untuk diri kamu. Dan jika kamu berbuat buruk, maka perbuatan buruk itu pun juga untuk diri kamu. Allah tidak dirugikan dengan maksiat kita. Allah tidak merasa rugi dan tidak pula mendapat keuntungan dari ketaatan kita, enggak. Makanya Allah mengatakan di sini, "Hai hambaku, kalian tidak akan bisa memberikan bahaya kepadaku. Kalian pun tidak akan bisa memberikan manfaat kepadaku." Lalu Allah berfirman, "Hai hambaku, kalaulah seluruh kalian dari generasi awal sampai akhir, jin dan manusia kalian semuanya bertakwa, itu tidak menambah kerajaanku sedikit pun juga. Dan kalaulah seluruh kalian dari generasi awal sampai akhir, jin dan manusia semuanya berbuat dosa, itu pun tidak mengurangi kerajaanku sedikit pun juga." Masya Allah. Karena Allah Maha Kuasa, Maha Kaya. Kemudian Allah berfirman, "Hai hamba-hambaku, kalaulah seluruh kalian dari generasi awal sampai generasi akhir, manusia dan jin, semuanya berkumpul di sebuah lapangan, dan semua kalian minta kepadaku, dan semua kalian aku kabulkan permintaannya, itu tidak mengurangi kekayaanku sedikit pun juga, enggak. Kecuali seperti apa? Jarum yang dimasukkan ke laut, lalu kita ambil lagi. Seperti itulah berkurangnya, Pak. Kekayaan Allah itu luar biasa, Pak. Makanya kita kalau minta sama Allah jangan tanggung-tanggung, Pak. Minta sama Allah sebanyak-banyaknya. Allah itu enggak kayak manusia. Kalau manusia semakin banyak diminta pasti marah, Pak. Tapi Allah sebaliknya, semakin banyak diminta, Allah semakin cinta kepada hamba tersebut. Semakin jarang seorang hamba minta, semakin Allah tidak suka kepada hamba tersebut. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW sabda, "Man lam yas'alillah yaktub alaih." Siapa yang jarang minta sama Allah, Allah murka kepada dia. Allah tuh cinta kepada hamba yang banyak berdoa, banyak minta. Iya. Makanya banyak-banyaklah kita berdoa kepada Allah, ya. Tapi ingat ya, kalau kita berdoa, jangan keinginan kita yang terbesar itu diijabah.
Kalau kita berdoa, keinginan kita yang terbesar itu merealisasikan ibadah doa, itu aja. Sebab kalau misalnya kita berdoa nih ya, tapi keinginan kita diijabah, wah biasanya sih cepat bosan loh Pak. Ada doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, udah 6 bulan gak dikabul-kabulin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, udah setahun gak dikabulin. Akhirnya apa Pak? Udah, Allah gak sayang sama saya, kan gitu. Akhirnya putus asa. Kenapa? Karena kita tujuan terbesar dalam berdoa itu ternyata minta diijabah. Padahal kata Rasulullah, doa seorang hamba itu pasti diijabah, pasti. Tapi cara Allah mengijabah itu dengan salah satu dari 3. Yang pertama apa? Diberi apa yang diminta. Atau yang kedua, disimpan di surga. Tidak dikabulkan di dunia, tidak. Tapi Allah simpan di surga. Kenapa? Karena Allah tahu dengan ilmunya yang luar biasa, kalau dikabulkan di dunia malah berbahaya buat dia. Yang ketiga apa? Yaitu Allah akan selamatkan ia dari mara bahaya. Makanya ya, yang namanya doa setiap muslim itu kata Rasulullah pasti diijabah sama Allah, pasti itu. Cuman cara Allah mengijabahnya itu salah satu dari 3 tadi, Pak. Oleh karena itulah ya kata Umar bin Khattab apa? Kata Umar, "Inni la ahmilu hammal ijabah fid du'a." Ketika aku berdoa, kata Umar bin Khattab, keinginanku yang terbesar bukan diijabah. Wa innama ahmilu hammad du'a, tapi keinginan yang terbesarku adalah merealisasikan ibadah doa itu sendiri. Fa innahu man ulhimat du'a, karena siapa yang diberikan ilham untuk berdoa, fal ijabatu ma'ah, yakinlah ijabah itu pasti ada. Iya. Ikhwatal Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan. Lalu Allah Ta'ala berfirman, "Ya ibadi, hai hamba-hambaku, sesungguhnya itulah amalan-amalan kalian. Aku pasti akan catat untuk kalian. Aku akan hitung untuk kalian. Kemudian aku pasti akan berikan balasannya untuk kalian." Sekecil apapun amalan kita, Pak, pasti diberikan balasan oleh Allah. Sekecil apapun. Ya Allah berfirman dalam surat Az-Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang mengamalkan kebaikan sekecil apapun, pasti dia akan melihat balasannya. Dan siapa yang mengamalkan keburukan sekecil apapun, dia akan melihat balasannya, Pak. Ya, sekecil apapun Allah akan catat. Makanya apa? Jangan menganggap remeh dosa sekecil apapun. Terkadang bisa jadi gara-gara satu dosa kecil itu kita dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ghazali apa, Pak? Dosa kecil berubah menjadi dosa besar ketika kita menganggap remeh perbuatan dosa tersebut. Kalau kita sudah meremehkan dosa, maka di mata Allah itu jadi besar. Makanya ya Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran ya, "Tahsabuha hayyinan wa huwa indallahi azim." Kamu mengira dan kamu melihat itu remeh, dan itu di sisi Allah besar. Makanya ya akhi, saudara-saudaraku sekalian, kita jangan menganggap ya kemaksiatan yang kecil, sekecil apapun jangan dianggap remeh, jangan. Kadang kita, maaf ya Pak ya, kita terkadang niatnya bercanda, ya, ternyata isinya dosa. Kata Rasulullah apa Pak? Wailun liman haddatsa fayakdzib liyudhika bihin nas, wailun lah, wailun lah. Neraka wail, celaka buat orang yang berbicara dusta agar orang-orang tertawa, celaka, celaka. Hati-hati tuh yang suka bikin anekdot. Ya, kalau bicara isinya dusta, ngomongnya nggak bener, fiktif, tujuannya apa? Supaya orang-orang tertawa. Maka Rasulullah mendoakan untuk dia 3 kali kecelakaan, bayangin, Masya Allah.
Hati-hati ya. Dalam berbicara terkadang kita menganggap remeh gitu loh. Kata Rasulullah, innal abda la yatakallam bi kalimatin min sakhatillah la yulqi biha balan yahwi bihi fi nari jahannam 70 kharifan. Seorang hamba berbicara dengan kalimat-kalimat yang dimurkai oleh Allah dan dia anggap remeh itu kalimat, gara-gara kalimat itu Allah masukkan dia ke neraka sejauh 70 tahun. Subhanallah. Jangan sekali-kali kita menganggap remeh ya amalan keburukan sekecil apapun. Dan sebaliknya, jangan menganggap remeh amalan kebaikan sekecil apapun. Sebutkan dalam hadis ya, kata Rasulullah, ra'aitu rajulan hina usriya bi fil jannah. Ketika aku Isra Mi'raj, aku melihat ke dalam surga. Aku melihat ada seorang laki-laki yang mondar-mandir di surga. Gara-gara apa coba kata Rasulullah? Gara-gara ranting yang ia awaskan dari jalan. Gara-gara itu dimasukkan ke surga. Bayangin Pak. Makanya kita jangan menganggap remeh amalan kebaikan sekecil apapun. Walaupun kita cuma tersenyum di hadapan saudara kita, walaupun kita berusaha ya mengambilkan minum buat teman kita, ya jangan kita sekali-kali menganggap remeh ya kebaikan itu. Ya Allah berfirman, hai hamba-hambaku, sesungguhnya itulah amalan-amalan kamu, pasti aku akan hitung untuk kamu, dan aku pasti akan memberikan balasannya untuk kamu. Maka siapa yang mendapatkan balasannya kebaikan, maka pujilah Allah yang telah memberikan kepadanya kekuatan. Tapi siapa yang ternyata ya ia mendapatkan balasannya keburukan, maka jangan mencela kecuali dirinya sendiri. Iya dong, salah siapa? Kan Al-Quran sudah ada, hadis sudah ada, perintah Allah dan yang lainnya. Kan sudah tahu kamu gak boleh seperti ini. Tapi kenapa kamu lakukan juga? Nah, kalau Allah azab, lo gak zalim, kamu yang zalim. Maka kalau kamu mendapatkan, kita ini di hari kiamat nanti mendapatkan balasannya keburukan, wah, dapat ilmunya Pak. Ya, kalau kita di hari kiamat mendapatkan balasan keburukan, kata Allah apa? Jangan mencela kecuali dirinya sendiri. Kalau di hari akhirat Pak, penyesalan sudah gak ada manfaatnya. Di neraka, sabar nggak ada manfaatnya Pak. Mendingan mana coba? Sabar di dunia apa sabar di neraka Pak? Ya, jangan sampai sabar di neraka Pak, nggak ada manfaatnya. Mendingan sekarang di dunia kita sabar deh. Sabar dikit menjalani perintah Allah, sabar dikit menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kesabaran itu bermanfaat Pak. Ya, jangan tunggu nanti ajalah saya mau sabar di neraka. Waduh, ngeri Pak neraka itu. Ya. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Ada yang bertanya, silahkan. Silakan. Silakan. Mana yang lebih utama? Mengeluarkan zakat fitr dengan makanan pokok atau dengan uang? Terjadi perselisihan para ulama, bolehkah membayar zakat fitr dengan uang? Jumhur dan ini pendapat mayoritas ulama mengatakan tidak boleh. Alasannya, di zaman Nabi itu ada uang, ada dirham, ada dinar. Tapi ternyata Nabi hanya mengatakan kurma, bur, syair, itu saja. Ya, sama zabib. Itu merupakan makanan pokok. Kalaulah diganti dengan uang boleh, tentu Nabi akan mengizinkan. Karena di zaman Nabi ada uang, dinar dan dirham. Sementara Abu Hanifah mengatakan boleh pakai uang. Alasannya apa? Kata Abu Hanifah, karena zakat fitr itu tujuannya membantu orang fakir miskin. Maka dengan apapun dibantu, baik dengan uang dan yang lainnya, silahkan. Kalau saya lebih condong kepada jumhur. Kenapa? Karena pertama tadi sudah disebutkan alasannya Pak.
Di zaman Nabi itu ada uang, Pak, ada dirham dan dinar. Tapi ternyata Nabi tidak menyuruh mengeluarkan zakat fitr dengan dinar dan dirham. Yang kedua, zakat fitr itu mimbab kafarat. Makanya kata Ibnu Abbas, zakat fitr itu ya fungsinya apa? Tuhratan lis-shaim, yaitu mensucikan orang yang berpuasa dan makanan buat orang-orang yang miskin. Berarti zakat fitr itu ya sama dengan kafarat. Ya, sehingga ya, ini yang menguatkan pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, bahwa zakat fitr itu harus dengan makanan pokok. Iya. Adapun kalau ada orang sangat kebutuhan dan yang lainnya, bagusnya diambil dari zakat mal aja, Pak. Jangan dari zakat fitr. Iya. Masih ada yang bertanya, silakan. Silakan. Terkait dengan dosa, kalau dosa kita terhadap sesama manusia dan kita terhalang untuk minta maaf, misalkan nggak ketemu dengan orang itu lagi, atau kita nggak punya keberanian untuk minta maaf, itu ada jalan lain nggak kita supaya dosa kita terhapus? Kalau kita pernah berbuat dosa kalau kita pernah berbuat dosa sama orang, tapi kita nggak bisa minta maaf karena orangnya entah pergi kemana, Allahu alam. Kalau seperti ini lebih baik kita berbuat baik untuk dia, dengan banyak mendoakan dia, berbuat baik untuk dia dengan cara berinfak atas nama dia dan yang lainnya. Tapi kalau kita karena gara-gara gak berani minta maaf, ini bukan alasan. Kenapa kok gak berani minta maaf? Kan lucu. Harus berani. Iya. Dalam masalah minta maaf itu ndak ada istilah ndak berani, Mas. Harus berani. Loh, kamu aja berani berbuat dosa sama dia, berbuat salah sama dia, kok berani? Masa minta maaf nggak berani, gimana sih? Iya. Ustaz, bagaimana sih mengobati kerasnya hati? Banyak-banyak baca Quran. Sering-sering baca Al-Quran dan tadabbur ayat-ayat Al-Quran. Insya Allah itu bisa melunakkan hati kita. Yang kedua, memperhatikan anak yatim. Ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah dan mengadu kepada Rasulullah tentang kerasnya hati. Apa kata Rasulullah? Imsah ra'sal yatim yalin qalbuk. Usap kepalanya anak-anak yatim, niscaya hatimu akan lembut. Bayangkan, Pak, mengusap kepala anak yatim saja bisa melembutkan hati, apalagi memperhatikan anak yatim. Itu sangat melembutkan hati. Iya. Yang ketiga, jauhi dosa. Karena dosa itu yang membuat hati keras. Iya. Allahu a'lam. Masih ada yang bertanya? Silakan. Kajiannya tentang hidayah itu yang susah didapat, salah satunya itu dengki dan sombong. Nah, kalau misalnya seseorang ini terbiasa dengan berhubungan dengan dunia gaib, misalnya dengan jin-jin seperti itu bisa nggak dapat hidayah orang tersebut? Kalau ada orang yang terbiasa berhubungan dengan dunia gaib, dengan para jin begitu, kira-kira bisa dapat hidayah nggak ya? Ya kalau seperti ini, kalau kata-kata bisa dapat hidayah, ya bisa, Pak. Saya punya teman, Pak, sekarang jadi ustadz. Dulunya dukun, Pak. Bahkan di daerahnya itu dia dukun yang paling ditakuti, karena saking hebatnya ilmu mistik dia. Bahkan dia menguasai ilmu-ilmu kanuragan dari hampir semua di Indonesia ini, termasuk si Jalak Harupat yang di Jawa Barat. Dia hafal banget itu. Dia cerita ke saya dulu dukun, Ustaz. Kemudian qadarullah, saya punya teman SD, dia sekolah di Libya, pulang ke kampung saya ketemu sama dia ngedakwahi saya.
Saya banyak debat sama dia, saya jadi mikir. Alhamdulillah, setelah itu sadar, tinggalkan sama dia, Pak. Ada dukun dia tuh, Pak. Dukun paling saksi di tempatnya. Makanya yang namanya hidayah pasti ya untuk semua orang bisa, asal orangnya menginginkan apa? Hidayah, itu saja. Maka kalau ada orang misalnya sering berhubungan dengan jin dan yang lainnya, mungkinkah dia dapat hidayah? Mungkin, kenapa tidak? Ya. Asal kita berusaha untuk mendakwahkan. Bagaimana kalau kita tidak seret dengan Amirul Mukminin kita? Apa boleh dalam Islam mencela dengan ujaran kasar walau dengan dalil kritik, Ustaz? Amirul Mukminin itu yang kayak gimana sih, Pak? Ya, Amirul Mukminin itu artinya pemimpin kaum mukminin. Yang tentunya, Pak, setiap yang dia dipilih sebagai seorang pemimpin dan dia masih melaksanakan sholat dan tidak melakukan pembatal keislaman, maka dia sebagai seorang pemimpin yang harus diakui. Iya. Maka dalam Islam, pemimpin itu mempunyai hak yang agung dan besar. Di antaranya yang pertama, kita berusaha untuk memberikan ketaatan kita kepada dia dalam perkara yang ma'ruf. Tapi dalam masalah maksiat nggak boleh ditaati. Yang kedua, kalau kita mau menasihati dia, wajib nasihati ya dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang tidak baik. Makanya para ulama sepakat nggak boleh menjelek-jelekan pemimpin kita di media-media dan yang lainnya, nggak boleh. Dan itu adalah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, berbeda dengan manhaj Khawarij. Ya. Maka dari itu, ya, kewajiban kita mengkritik pemimpin itu harus dengan cara Rasul, bukan dengan cara sendiri. Harus dengan cara Rasul. Ya. Bagaimana pandangan Islam dengan cyber, di mana kita tanpa sadar menyebar berita yang kebenarannya masih diragukan? Apakah diperbolehkan? Kan Islam mempunyai manhaj yang jelas dalam hal ini. Allah mengatakan dalam masalah menerima berita, itu surat Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, kalau ada orang fasik membawa berita, maka periksa dulu dengan teliti. Antusibu qauman bijahala, supaya kamu tidak menuduh suatu kaum dengan kebodohan. Jadi kalau kita dapat berita apapun juga, jangan langsung ditelan apalagi disebarin. Kata Rasulullah apa? Kafa bil mar'i ithman, dalam suatu riwayat kadziban an yuhadditsa bi kulli masami'. Cukuplah bagi seseorang dusta, dalam suatu riwayat dosa, dia menyampaikan semua yang dia dengar. Semua yang masuk ke telinganya langsung sampaikan. Langsung sampaikan tanpa difilter terlebih dahulu, tanpa di cross check terlebih dahulu. Kata Rasulullah, cukup bagi orang seperti ini dusta dan dosa. Makanya dalam adab menerima berita, Pak, nggak boleh sembarangan. Dan adab menyebar berita pun nggak boleh sembarangan dalam Islam. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 83 tentang adab menyebar berita. Allah berfirman, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi ada'u bih walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Allah mengatakan apabila datang kepada orang-orang munafik itu berita yang berhubungan dengan rasa aman dan rasa takut, segera disebar. Jadi sifat orang munafik itu apa? Langsung menyebar tanpa apa? Melihat. Maka Allah mengatakan apa? Kalaulah mereka kembalikan dulu berita tersebut kepada para ulama, apakah berita itu berhak untuk disebar atau tidak? Maka akan tahulah orang-orang yang bisa beristinbat di antara mereka, apakah ini berita bisa disebar atau tidak. Jadi dalam Islam tuh, Pak,
Manhajnya udah sangat jelas sekali. Al-Quran sudah memberitahukan kepada kita bagaimana manhaj metode dalam menerima berita dan bagaimana manhaj di dalam menerima apa? Menyebar berita. Ya. Udah jelas, ayatnya juga udah jelas. Tinggal kitanya aja yang harus praktekkan sebagai orang-orang yang cinta Al-Quran, sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jangan kita ngikutin gaya orang-orang Barat, Pak. Orang-orang munafik yang setiap berita langsung sebar, setiap berita langsung sebar. Itu gak benar dalam Islam seperti itu, Bapak sekalian. Iya. Baik, masih ada yang bertanya? Silakan, Pak. Apa? Hutang materi kepada orang tua. Terus? Bapak kita sudah wafat, orang tua kita sudah wafat, infakkan buat mereka. Jadi bapak misalnya punya hutang 50 juta sama bapak, sudah wafat tapi belum sempat untuk terbayar. Ada ahli waris nggak? Kalau ada ahli warisnya cuma saya sendiri, Ustaz. Nggak ada yang lain. Adek. Oke. Kalau begitu dihitung. Berarti hutang itu sudah masuk dalam hitungan waris, Pak. Hutang itu masuk dalam hitungan waris yang harus diwariskan. Dari 50 juta itu berarti ada hak adek kamu. Ya. Adek bapak punya hak. Ibu bapak punya hak di situ. Tinggal dihitung berapa hak ibu, hak adik, kemudian dikurangi daripada hak kita sendiri. Paham gak, Bapak? Nah, itu dia. Caranya seperti itu, Pak. Masih ada yang bertanya? Silakan. Dulu nggak sholatnya sengaja apa karena sakit, Pak? Sengaja. Iya. Ketahuilah Bapak sekalian, wajibnya mengqadha puasa ataupun mengqadha sholat itu kalau ada udzur. Jadi Bapak dulu misalnya pernah koma seminggu gak sholat. Nah, ketika siuman sadar, wajib mengqadha selama seminggu itu. Atau Bapak dulu nggak puasa, kenapa? Sakit sebulan, maka wajib mengqadha setelah sembuh. Adapun kalau kita sengaja meninggalkan sholat, sengaja nggak puasa, kata para ulama diqadha pun nggak ada manfaatnya. Diqadha pun tidak ada manfaatnya. Jadi apa? Maka kewajiban dia adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup dia bertaubat kepada Allah, jangan ulangi lagi. Dan itu pendapat yang saya condong kepadanya. Walaupun sebagian pendapat ulama lagi mengatakan wajib mengqadha. Namun saya lebih condong kepada pendapat tidak ada qadha buat dia. Kenapa? Pertama, mereka yang mewajibkan qadha karena mengkiaskan dengan kias lebih utama. Artinya kalau orang yang punya udzur saja wajib qadha, masa yang nggak punya udzur tidak ada qadha? Kita katakan mengkias antara orang yang punya udzur dan yang tidak punya udzur itu kias yang berbeda. Iya. Allahu a'lam. Silakan terakhir. Apa? Kalau apa? Berkorban? Nah, kenapa? Iya. Kalau seorang bapak, seorang kepala rumah tangga, kemudian dia berkurban dan dia niatkan pahalanya untuk dirinya, istrinya, dan anak-anaknya, itu cukup. Itu mencukupi, Pak. Iya.
Tapi kalau misalnya anaknya udah pada gede masing-masing, udah pada nikah, punya kerjaan juga, berarti masing-masing kepala rumah tangga aja, ya, untuk berkorban untuk dirinya sendiri dan diniatkan buat istri dan anak-anaknya. Iya. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah